Sepanjang tahun 2021, kasus pelecehan seksual marak terjadi di lingkungan pendidikan, baik pendidikan formal maupun agama. Nah, buat yang belum tahu apa saja kriteria seorang mengalami pelecehan seksual, berikut definisi pelecehan seksual dan bentuk pelecehan seksual yang harus dipelajari. Berdasarkan buku Psikologi Keselamatan Kerja 2008 yang ditulis Tulus Winarsunu, pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat, dan tindakan yang berkonotasi seksual. Sementara itu, Collier dalam buku Pelecehan Seksual, Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas tahun 1998 mendefinisikan pengertian pelecehan seksual sebagai segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut. Ia menekankan bahwa pelecehan seksual itu dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah segala tindakan yang terkait dengan aktivitas seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan hubungan seks dan perilaku lain yang mengarah kepada seks, baik secara verbal maupun tindakan fisik. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan dan Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, laporan kasus di lingkungan pendidikan terus meningkat. Bahkan, peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2020 ke 2021. Di tahun 2020, laporan yang masuk ini adalah 10 kasus. Kemudian meningkat sangat tajam tahun 2021 menjadi 456 kasus. Secara garis besar, kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan setiap tahunnya meningkat, meskipun pada kenyataannya tidak semua kasus yang dilaporkan. Komnas Perempuan membeberkan dalam kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sepanjang tahun 2015 hingga 2021 menerima 51 laporan kasus kekerasan seksual dan diskriminasi dari berbagai jenjang pendidikan. Yang paling banyak terjadi di perguruan tinggi, angkanya adalah 27%, disusul pendidikan berbasis agama Islam atau pesantren, ini 19%, kemudian 15% di SMA atau SMK, 7% di SMP, dan sekitar 3% di TK, SD, SLB, dan pendidikan berbasis Kristen. Apakah hukuman bagi para pelaku masih terlalu ringan? Hingga kasus kekerasan seksual terus berulang hingga saat ini. Berikut adalah sejumlah ancaman hukum bagi para pelaku kekerasan seksual, terutama kepada anak. Kita bisa lihat pada pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kemudian, pada pasal 76D dan 76E Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lalu, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 pidana penjara minimal 5 tahun, bisa seumur hidup hingga pidana mati dan hukuman tambahan dari Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang ketentuan pemberatan pidana penjara hingga pidana tambahan berupa pengumuman identitas, kebiri kimia, atau pemasangan alat pendeteksi elektronik yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana. Terakhir dari saya, tindakan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan terus berulang. Maka pencegahan dan penanganan kasus harus menjadi prioritas dan jangan beri celah sekecil apapun untuk meloloskan pelaku dari korban kekerasan seksual.
Tapi juga jangan mengesampingkan para korban yang perlu pendampingan tindak tegas pelaku kekerasan seksual. Stop menormalisasikan kekerasan seksual. Terakhir dari saya, terima kasih.